sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tuhan GPDI Alfa Omega Pagar Alam, kita kembali beribadah di tempat ini, persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam pujian penyembahan. Sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, kami boleh Tuhan izinkan bersama-sama di dalam ibadah kami ini ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menguasai ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah Roh Kudus yang tidak terbatas itu Tuhan bekerja di dalam pribadi kami. Masing-masing di tempat kami masing-masing Tuhan. Roh-Mu yang menguasai kami. Dalam nama Yesus Kristus kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Kita masih tetap bersekutu dengan Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan kita angkat pujian suci, suci, suci. Tuhan Maha Kuasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, nama yang
kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan memuji Engkau dengan penuh sukacita. Mari Tuhan tolong kami. Kami mau senantiasa menerima api Roh-Mu yang kudus di hari Pantekosta ini Tuhan. Kami penuh dengan kemenangan dan sukacita yang daripada-Mu. Bahwa Roh Kudus itu mengalir di dalam hidup kami Tuhan. Berikan kami selalu ya Tuhan semangat yang baru Tuhan. Di dalam kami beribadah kepada-Mu. Di dalam kami melayani Engkau dan mengiring Engkau. Kami akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Ku Menang, Ku Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus, Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Allah. Kita angkat pujian penyembahan bagaikan bejana siap dibentuk. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku
Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahagia kita masih kembali bertemu dalam situasi yang mungkin sangat membosankan, ya. Tapi ya kita bersyukur bahwa Tuhan itu menjaga, memelihara dan melindungi kita. Sehingga di pagi hari ini menuju siang sampai malam di minggu terakhir di bulan Mei. Dan saya percaya bahwa 10 hari kita masuk dalam doa, bukan menanti Roh Kudus, sudah turun Roh Kudus, tetapi memenuhi. Ini aturan daripada firman Tuhan, sehingga kita akan mengerti tujuan daripada 10 hari kita berdoa. Ya, itu sebabnya mari kita berdoa dulu sebelum masuk dalam firman Tuhan. Segala puji dan hormat ke tahta kemuliaan-Mu Tuhan, Allah yang punya langit dan bumi ini, Bapa di dalam roh kami, Bapa yang mengasihi kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjamin seluruh kehidupan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang menjadi manusia. Bukan saja menjadi manusia, namun tinggal diam di antara kami dan rela menebus kami, membayar lunas utang piutang kami dengan dunia ini. Mati, namun bangkit. Bukan saja bangkit, menjadi Tuhan bagi orang yang percaya kepadanya. Karena di dalam Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada nama lain yang menjamin setiap orang selain nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percayakan pekerjaan Roh Kudus yang telah turun tinggal diam bersama dengan kami. Dia adalah penolong, penghibur, penuntun dan pengajar akan kebenaran firman Kristus. Itu sebabnya di hari ini, pagi ini, kami akan belajar daripada firman Tuhan. Sebagai manusia, otak kami tidak akan mampu mencerna firman itu. Tetapi gunanya Roh Kudus untuk membuka wawasan kami, untuk memberikan kepada kami roh hikmat dan wahyu, untuk memberikan kepada kami kepastian bahwa setiap manusia pasti mati, dan di ujung dari kematian manusia, tubuh kembali ke tanah karena dari situlah diambil. Dan roh itu kemana? Kalau dipenuhi firman Tuhan, roh itu akan kembali kepada pencipta. Dan kami percaya firman Kristus yang membangun manusia batinia kami terus berkumandang. Itu sebabnya kami percaya di pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan perkataan firman Tuhan itu hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Bahagia kita masih boleh kembali bertemu. Mungkin hari-hari yang kita lalui ini sangat menjenuhkan, ya, sangat menjenuhkan. Kalau kita baca di media sosial atau di surat kabar, atau ya sekarang surat kabar tidak lagi seperti dulu, ya, karena lebih cenderung ke media sosial. Televisi pun juga banyak orang yang tidak mengikuti. Tapi ya saya percaya bahwa apa yang disiarkan melalui media sosial, bahkan di televisi, di sana dikatakan bahwa Presiden kita, ya, Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, mereka rindu. Karena itu hati nurani, saudaraku. Makanya kenapa kita harus bersekutu selalu walaupun melalui media sosial ini. Kerinduan kita adalah Tuhan. Karena damai sejahtera itu hanya dari Tuhan, tidak dari mana-mana. Puji nama daripada Tuhan. Saya akan membacakan satu ayat buat kita. Kita perhatikan firman Tuhan. Saya mengajak kita memperhatikan firman Tuhan dalam Injil Lukas. Ya, kita akan melihat di sana Injil Lukas. Di pasalnya yang ke-20, Injil Lukas pasalnya yang ke-20. Di sana perikopnya berkata tentang membayar pajak kepada kaisar. Mari kita perhatikan ayat ini. Di ayat yang ke-25 dikatakan di sana, kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudaraku, kalau kita melihat daripada firman Tuhan ini, maka firman ini mengajarkan kita tentang kewajiban. Wajibnya manusia itu apa yang harus dikerjakan. Orang hidup wajib makan.
Kenapa? Kalau tidak makan mati. Jadi kewajiban itu ada beberapa hal yang kita akan belajar tentang bagaimana kewajiban-kewajiban yang wajib kita kerjakan. Bisa saja kita bertemu ibadah, gak usah dengar apa yang dikatakan pemerintah, tapi tidak bisa saudaraku. Karena itu kewajiban kita sebagai warga negara wajib mentaati apa yang diatur oleh pemerintah. Kita bersyukur bahwa pemerintah ini sangat bertanggung jawab atas hidup engkau dan saya, saudaraku. Itu sebabnya kalau kita melihat daripada firman Tuhan ini, firman ini mengajarkan kita tentang apa yang kaisar punya, berikan kepada kaisar. Kalau saudaraku bicara tentang kaisar, itu tingkat yang paling tinggi. Turunnya raja. Nah, kalau kita ambil contoh seperti sekarang satu negara, ya, yang paling tinggi presiden, turun gubernur, ya, ada menteri-menteri, tetapi untuk kepala daerah satu wilayah, itulah tingkatnya. Presiden, gubernur, ada kabupaten kota, ada wali kota, ada bupati, ada camat, dan ini tingkatan yang harus kita masuk ke sana. Makanya Yesus Kristus Tuhanmu dan Tuhanku katakan seperti itu, saudaraku. Apa yang dimaksudkan? Apa yang kaisar punya berikan kepada kaisar. Artinya lahiriah kita ini harus mengikuti aturan yang ada. Supaya apa? Supaya firman Tuhan ini bekerja dengan baik dalam hidup kita. Kadang kita suka campur aduk, saudaraku, dalam hidup ini. Makanya saudara perhatikan di sana, di ayatnya yang ke-20 dikatakan, ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Saya ingin bawa saudaraku, mari kita perhatikan. Dalam hidup kita, tanpa kita sadari, kita mulai buat perbandingan. Tanpa kita sadari, ya, kita mulai katakan, sudahlah, tidak dengar firman pun gak apa-apa, masih bisa diulang-ulang. Saya ingin katakan kepada saudara, saudara telah kalah selangkah dalam roh. Jangan bermain-main dengan firman Tuhan. Dalam hidup kita ini, tanpa kita sadari, yang kita hadapi adalah roh-roh jahat. Kitab Efesus, Paulus menulis kepada jemaat di Efesus, dia menegaskan itu. Bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat. Itu yang paling dekat dengan kita. Sesudah roh jahat apa? Penghulu-penghulu. Tingkatan ketiganya, penguasa-penguasa. Tingkatan keempat, itu pemerintah-pemerintah. Saudara akan berhadapan dengan iblis langsung. Firman ini yang membuat kita menang, saudaraku. Saya ingin katakan kepada saudara, tanpa saudara sadari, membuat perbandingan dalam pemberitaan Injil Kristus itu bermasalah untuk hidupmu. Mari dengar baik. Mari dengar baik perkataan firman Tuhan. Apa yang kaisar punya berikan kepada kaisar. Kita sudah baca di ayat 20 katakan di sana bahwa ada orang-orang yang diutus oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Tujuannya apa? Untuk menjebak. Mari saudara setia kepada firman Tuhan. Bukan saudara tidak boleh melihat aja perkataan firman dari hamba-hamba Tuhan lain. Boleh, itu hak, itu gak ada masalah saudaraku. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, jika saudara tidak setia di saat sekarang ini, biarlah. Kalau pendetanya begitu nanti kita bisa lihat yang lain. Saya ingin katakan saudaraku, perhatikan baik. Tidak pernah namamu didoakan, disebut oleh pendeta yang saudara tidak kenal. Saya ingin katakan supaya saudara tahu itu. Namamu setiap saat disebut, pagi, siang, malam. Itu disebut terus. Jadi mari perhatikan baik. Ini berurusan dengan roh. Bukan berurusan secara daging. Bukan berurusan secara organisasi gereja. Bukan. Siapa yang kenal saudara kalau bukan gembalamu yang mengenal engkau? Siapa yang tahu namamu kalau bukan gembalamu yang mengetahui namamu? Mari perhatikan baik firman Tuhan. Kenapa saya harus katakan ini? Sebab saudara, 3 bulan hampir kita berpisah, tidak bertemu, nanti buat saudara jadi malas. Banyak orang berpikir seperti ini.
Tidak ke gereja juga, ada ikut ibadah di siaran online, televisi atau media sosial. Enggak ada masalah. Tapi saya ingin katakan, saudara tidak pernah didoakan oleh orang itu. Ya, saudara tidak pernah disebut namamu oleh orang itu. Mari perhatikan baik firman Tuhan. Tujuannya supaya engkau mengerti bagaimana Tuhan menjamin hidupmu dan hidupku. Makanya saudara perhatikan ayat ini. Di ayat selanjutnya di sana dikatakan, ya, di ayat 21, orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya. Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Mari saudara perhatikan ayat ini. Mulut iya, hati nolak. Dan saudara tahu, mulut kita tidak pernah dinilai oleh surga. Mulut kita tidak pernah dinilai oleh surga. Boleh saudara katakan, aku mengasihimu Tuhan, aku mencarimu ya Allahku, aku berseru terus kepadamu. Tapi hatimu itu yang menjadi patokan saudaraku. Barometer manusia di dalam roh adalah hati. Bagaimana kita tahu kalau kita mati masuk surga? Bagaimana kita bisa tahu bahwa di surga kita ada punya tempat? Bagaimana? Hati nurani kita yang menentukan itu, saudaraku. Makanya saudara perhatikan baik. Saya baca terus ayat ini. Dikatakan di sana, di ayatnya yang selanjutnya dikatakan ayat 22, apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Kalau bilang pajak ini sudah panjang cerita saudaraku, ya. Sudah panjang cerita. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, pajak yang dimaksud firman Tuhan adalah itu hukum. Sekarang menjadi pertanyaan buat engkau dan saya saudaraku. Apa yang kita kerjakan dalam hidup kita ini? Apa yang sedang kita cari dalam hidup ini? Saudara tahu, dunia sedang diperhadapkan kepada dua sisi mata uang. Satu pihak lahiriah kita dituntut, satu pihak surga pun mau mempersingkat waktunya. Apa yang kita siap, saudaraku? Seandainya, ya, ini seandainya tidak ada lagi sekolah, tidak ada lagi pekerjaan, manusia hanya tidur bangun makan, tidur bangun makan. Hidup ini, saudaraku, saya ingin katakan, kita tidak kembali ke surga. Karena kita merasa nyaman di bumi ini. Sehingga kita akan mengerahkan hidup kita hanya untuk makan, minum, pakai, sandang, pangan, papan, tidak ada lain. Tapi saya ingin katakan kepada engkau saudaraku, sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bawa saudara untuk perhatikan baik firman Tuhan. Tuhan menginginkan engkau dan saya selamat. Tuhan menginginkan engkau dan saya kembali ke surga. Kenapa? Di surga ada tempatmu dan tempatku. Disediakan oleh Tuhan. Makanya firman Allah ini diberitakan. Kalau kita belajar dari firman Tuhan, masa-masa sukar itu akan datang. Masa di mana yang disebut masa antikris. Apa itu masa antikris? Masa yang tidak ada lagi pengakuan terhadap siapa itu Kristus. Masa yang tidak lagi mengakui bahwa Allah itu ada atau pencipta itu ada. Atau Tuhan yang menjadi juru selamat engkau dan saya tidak akan lagi ada. Kenapa? Karena masa ini akan membuat orang sampai tidak lagi berpikir bagaimana beribadah. Baru 3 bulan kita berjalan ini saudaraku. Mulai membuat kita kalang kabut, bingung. Tapi saya ingin saudara perhatikan. Ayat ini mengajarkan engkau dan saya. Dikatakan di sana, di ayatnya yang ke-23. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu. Lalu berkata kepada mereka, tunjukkanlah kepadaku suatu dinar, gambar dan tulisan siapakah ada padanya. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Mata lahiriah kita saudaraku cenderung untuk melihat sesuatu
yang mulai membuat logika kita bekerja, yang mulai membuat bagaimana pengetahuan kita ini diutamakan. Jalan ke surga, logika kita tidak akan masuk sampai ke situ, saudaraku. Saya ulang sekali lagi, saudara tahu, manusia terdiri daripada yang mulai dari dalam yang tidak nampak oleh mata, roh, jiwa, dan tubuh. Kita cenderung mulai dari luar. Dari mana? Dari tubuh. Tubuh tidak butuh keselamatan, saudaraku. Tubuh ini tidak butuh pengetahuan. Bagaimana saudara bisa tahu? Contoh, kalau saudara lagi tidur, ada yang bertanya, bisa nggak tubuhmu menjawab? Nggak bisa. Karena di saat engkau terbaring, engkau tidur, logikamu tidak main, otakmu tidak bekerja. Tapi rohmu terus hidup. Makanya saudara perhatikan. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan buat engkau dan saya. Tubuh ini hanya butuh makan, minum, pakai. Tubuh ini butuh sandang, pangan, papan. Sekarang tingkat yang kedua. Jiwa. Apa itu jiwa? Jiwa itu pikiran kita yang dilatih. Sekarang begini saudaraku, ya. Anak saudara usia 3 tahun. Ya, ada yang baru lahir 9 bulan, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Lalu saudara buat pertanyaan yang sama. Yang lebih cepat menjawab yang mana? Lebih jelas yang 5 tahun, dia lebih tahu. Kenapa? Karena dia mulai mengerti. Bahasa ibu dia tahu. Sehingga dia mengerti itu. Itu tingkatannya, saudaraku. Logika kita, pikiran kita, wawasan kita ini terbuka lebar karena apa? Kita belajar. Tapi apakah pikiran kita ini mampu membawa kita masuk surga? Enggak. Firman Tuhan yang membuat engkau dan saya masuk ke surga. Firman ini yang membuat engkau dan saya masuk ke surga. Logika kita, pikiran kita tidak butuh makan, saudaraku. Tidak butuh pakaian. Tidak butuh sandang, pangan, papan. Tidak butuh itu. Yang dia butuh adalah belajar, membaca, menulis. Karena apa? Supaya dia lebih pintar. Kita belajar, lihat daripada firman Tuhan ini. Supaya apa? Supaya kita mengerti. Sekarang roh. Ini bagian yang paling penting dalam hidup kita. Apa yang kita dapat daripada roh kita? Roh kita akan kuat tak kala menerima firman Tuhan. Situasi seberat apapun kita tidak gelisah. Kenapa? Karena firman Tuhan ini memberi kekuatan kepada kita. Roh itu butuh firman. Roh itu butuh pertumbuhan daripada firman Tuhan. Saya kasih contoh sama saudara. Ya. Seorang anak, ya, waktu dia lahir gak bisa apa-apa. Ditolong oleh ibunya, digendong, pipis diganti, pup ya diganti. Saya ingin bawa saudara untuk mengerti ini. Begitu dia bertumbuh, dia akan menjadi kuat. 1 tahun, 2 tahun belum. 6 tahun dia mulai dididik. 5 tahun dia mulai belajar untuk bagaimana mandiri. Sampai dia usia di tingkat SD, TK belum. Mulai dari sekolah dasar, dia mulai didik mandiri, pagi-pagi bangun, mandi, siapkan apa yang dia buku pelajarannya, walaupun terus diawasi oleh orang tuanya. Begitu SMP, orang tuanya tidak lagi bangun, disuapin lagi, digendong lagi, bawa ke sekolah, enggak. Saudara belajar dari firman Tuhan. Tingkat roh kita akan menjadi kuat tak kala firman ini kita terima. Sudah kuat belum? Masih bayi. Bagaimana kita bisa bertumbuh? Itu gunanya Roh Kudus buat engkau dan saya. Tak kala firman tinggal dalam hati nurani kita, Roh Kudus masuk tinggal bersama-sama, gunanya untuk mendidik, membina, mengasuh, membesarkan rohmu dan rohku. Tak kala roh ini bertumbuh menjadi kuat, manusia batinnya itu disiapkan. Sekarang pertanyaan, untuk apa kita belajar sih? Untuk apa kita bekerja? Untuk masa depan. Masa depan yang bagaimana? Kita punya rumah, kita punya mobil, kita punya tempat yang layak untuk hidup. Firman begitu untuk rohmu dan rohku. Kita akan kuat.
Kalau roh ini bekerja dalam hidup engkau dan saya, kalau tidak menerima firman, tidak mendapat bagian dalam firman itu, ya bagaimana Roh Kudus bisa datang, saudaraku? Bisa masuk tinggal dalam hatimu dan hatiku. Roh Kudus tidak akan datang, saudaraku. Ini yang kita belajar. Makanya saudara perhatikan dari pokok bahasan kita, dikatakan di sana, ya, ayat 25 tadi, lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Hidup ini kita jalani, saudaraku. Baik buruk itu bukan urusan kita. Kita jalani saja dengan baik. Kenapa sampai ada kata mengucap syukur? Kenapa sampai ada kata berterima kasih? Mengalir. Artinya, ya kita jalani hidup ini. Ikuti saja. Nah, lalu bagaimana saya nanti kalau nggak makan? Tidak mungkin engkau tidak makan. Karena Allah begitu luar biasa, sudah mempersiapkan segala sesuatu buat engkau dan saya. Yang sekarang sedang Allah tuju adalah keselamatan rohmu dan rohku. Ini yang sedang dipersiapkan oleh Allah. Makanya saudara perhatikan ayat ini dikatakan di sana. Di ayatnya yang selanjutnya dari ayat 25 Lukas 20 dikatakan di sana, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Apa yang Allah minta? Dari 10 perintah Allah. Di dalam kitab Keluaran saudara baca akan menemukan itu. Ya. Saudara akan melihat di sana ada 10 perintah yang pada masa itu tidak ada seorang pun yang bisa kerjakan. Dari bangsa Israel, bangsa pilihan, umat kepunyaan Allah sendiri tidak mampu menjalankan 10 perintah daripada Allah itu. Apa pertama? Perintah yang pertama adalah jangan ada padamu ilah lain di hadiratku. Hatimu mulai bangga, engkau dibuang, saudaraku. Engkau mulai ngomong bahwa, wah ini barang saya ini bagus, ini mahal. Itu sudah dibuang. Saudara gagal dalam satu ayat, dalam satu hukum itu. Mengasihi Tuhan Allahmu. Itu ada di 10 perintah Allah itu, saudaraku. Ya, saya tidak bawa saudara ke sana, tapi saya bawa untuk saudara bisa mengerti. Ya, di kitab Keluaran, saudara perhatikan pasal 20 ke 10 firman. Ya, ayat pertama dikatakan begini. Ya, di pasal 20, ya saya baca satu ini supaya kita biar bisa mengerti. Ya, di ayat pertama, lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Ayat 2 katakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Saudara perhatikan ayat ini baik-baik. Waktu bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir, di padang gurun, mereka Musa menerima ini. Kenapa 10 perintah ini harus diturunkan buat bangsa Israel? Karena bangsa ini adalah bangsa yang paling sombong. Saudara tahu, kesombonganmu belum seberapa, saudaraku. Bangsa ini paling sombong. Mungkin saudara tidak percaya, tapi coba saudara pergi ke Timur Tengah, pergi ke Palestina. Dia menganggap dia yang manusia. Lebih dari itu tuh, ya maaf ngomong, kalau kita bilang anjing kasar, saudaraku. Tapi itulah pandangan orang itu terhadap engkau dan saya. Apa yang sekarang kita bisa banggakan dalam hidup kita? Surga memang punya orang itu kok. Dari Ibrahim turun kepada Ishak, terus kepada Yakub. Mereka ini keturunan bangsa Israel, orang Ibrani. Engkau dan saya siapa? Kafir, iya. Nggak masuk surga, memang begitulah nasib kita. 10 perintah ini turun hanya kepada bangsa Israel, tidak kepada yang lain. Ayat yang kedua, bagian yang kedua, ya, dikatakan di sana, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas,
atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Saudara mulai bangga dengan sesuatu. Yang tadinya tidak punya pekerjaan, dapat pekerjaan. Wah, bangga terima gaji pertama. Yang tadinya cuma hanya office boy, begitu didapat pekerjaan, mulai duduklah di atas jadi mandor. Salah? Tidak salah. Yang salah kalau engkau bangga atas apa yang engkau punya. Bertobat. Saya baca ini semua, nanti panjang ceritanya. Tapi ini bagian yang saya harus tegaskan kepada kita. Dari 10 ini mungkin 5 kita kerjakan, yang 1 saja atau 4 lah, 6 kita kerjakan baik, 4 gagal, batal, tidak terima. Dari 9 kita kerjakan, yang 1 ini tidak, tetap batal. Bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau dan saya mendapat kasih karunia. Kasih karunia itu bukan boleh kita sogok, boleh keluar duit, bukan. Kasih karunia itu pemberian cuma-cuma gratis. Apa yang membuat engkau susah? Apa yang membuat engkau dan saya begitu ragu terhadap janji Tuhan? Mari sungguh-sungguh. Di doa 10 hari berjalan. Kenapa dibilang doa 10 malam? Ya, karena kita boleh ibadah kan malam hari. Kalau siang hari, ya bekerja. Makanya kita berdoa 10 malam itu. Kenapa kita harus doa di 10 hari berjalan? Dari 40 hari dalam kisah para rasul di sana dikatakan bahwa Yesus menampakkan diri selama 40 hari. Berulang-ulang terus-menerus kepada umat tebusan darahnya. Lalu dia terangkat ke surga. Selama 40 hari Yesus menampakkan diri berulang-ulang kepada orang yang percaya kepadanya, kepada murid-muridnya, dan mereka yang percaya pemberitaan Injil Kristus. Lalu dia terangkat ke surga. Dan dia katakan di dalam kisah para rasul, nantikan aku di loteng Yerusalem. Apakah disuruh ditulis itu buat tunggu 10 hari lagi? Enggak. Kok bisa tahu? Ya bisa tahu. Dari mana? Ya dari firman Tuhan. Kenapa dikatakan ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru? Perjanjian lama ini gambaran yang digenapi di dalam perjanjian baru. Tujuannya ya supaya engkau dan saya selamat. Kalau kita hidup di perjanjian lama, kita nggak masuk surga. Kita nggak pernah tahu itu surga. Dan orang mau sembelih kita juga dianggap sampah. Ya, lebih mahal binatang daripada manusia. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, bersyukur kita ada bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Secara fisik mungkin kita tidak bersama dengan Dia, tapi dalam roh kita terikat menjadi satu dengan Dia. Dan ayat ini mengajarkan kita, saudara. Supaya apa? Supaya kita mengerti. Menanti kapan 10 hari kita berdoa, hari ke-50 itu genapnya di mana? Ya 10 hari berikut, hari Minggu. Kok bisa di hari Minggu? Saya ingin bawa saudara. Ada yang mulai di hari Kamis, ada yang menghitung di hari Jumat, ketemu minggu depannya, tanggal dan waktu yang sama, hari Minggu. Jadi perjalanan ini 10 hari. Kita hari Minggu itu hari ke-10. Jadi saya bawa saudara untuk melihat kenapa harus 50 hari sih ditunggu? Kenapa harus 10 hari kita berdoa? Saya bawa saudara, mari kita lihat di dalam kitab Keluaran. Kita lihat sebentar. Saya bawa saudara untuk memperhatikan dalam kitab Keluaran. Ya, saudara perhatikan di sana dalam kitab Keluaran. Saya bacakan kepada kita, ya.
di dalam kitab Keluaran, saudara perhatikan tentang tahun Sabat dan tahun Yobel. Imamat, saya ulang sekali lagi, kitab Imamat pasalnya yang ke-25, tahun Sabat dan tahun Yobel. Saudara perhatikan. Ayat yang pertama katakan demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai Sabat bagi Tuhan. Jadi saudara perhatikan di sini bahwa ada perhentian Sabat bagi Tuhan, itu pekerjaan. Itu kegiatan kita, aktivitas kita. Makanya saudara jangan heran kalau seluruh aktivitas di dunia ini dimanapun itu dibatasi. Kok bisa dibatasi sih? Ya ini firman sudah bilang. Jadi memang ada tahun Sabat. Kita sadar tidak sadar kita berada di tahun Sabat. Di tahun yang ke hari ke-7 yang dikuduskan firman Tuhan. Ini hari ke-7 kita berada di hari ke-7 saudaraku. Hari ke-7 itu apa sih? Saudara baca dalam kitab Kejadian di mana masa penciptaan. 6 hari lamanya, makanya firman Tuhan katakan begini. 6 hari lamanya engkau bekerja, hari ke-7 harus dikuduskan. Makanya kenapa ada pandemi yang membuat manusia terhambat. Memang Tuhan inginkan kita harus kuduskan hari ini, tahun yang sedang berjalan ini. Saya ulang sekali lagi, kita berada di tahun yang kalau boleh kita mengerti saudaraku, tahun 1900 kita masuk ke tahun 2000, di sana dikatakan milenium baru. Kenapa tidak dibilang tahun 2000? Tidak, seluruh dunia menyambut itu, milenium baru, 1000 tahun baru. Kita berada di sini saudara. Tuhan bilang 6 hari aku bekerja menciptakan langit dan bumi, hari ke-7 aku kuduskan. Lalu kamu sepanjang kamu bernafas tidak pernah kamu kuduskan apapun bagiku. Ini firman Tuhan. Makanya disuruh kuduskan. Tahun Yobel ini kalau dihitung itu 50 tahun. Beberapa tahun yang lalu itu terjadi tahun Yobel. Dan itu diperingati dengan luar biasa di Israel saudaraku. Tahun Yobel. Apa tahun Yobel? Tahun pembebasan. Makanya kita harus tunggu sampai 50 hari maka Roh Kudus diturunkan. Secara roh itu sudah ada, tetapi ini kegenapan. Pertanyaan, kenapa kita harus perjamuan kudus? Kenapa kita harus hari Minggu beribadah? Ya karena sudah ditetapkan. Makanya saudara perhatikan ayat ini. Saya baca terus, saudara perhatikan di sana, ya. Dikatakan demikian firman Tuhan, ya. Saudara perhatikan di ayatnya yang ke-8, tidak semua kita baca, ayat 8 saya bacakan kepada kita. Dari Imamat 25 tadi, ayat 8. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. 49 tahun ditambah dengan 1 tahun jadi 50 tahun. 50 tahun itulah tahun Yobel. Bangsa Israel pernah dibuang. Kemana mereka dibuang? Ke Babel. Saudara tahu menara Babel? Itu menara yang dibangun oleh manusia pertama yang dibinasakan, keturunan daripada Nuh, Sem, Ham dan Yafet. Mereka bangun menara itu. Kadang manusia merasa angkuh, sombong dan mampu. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, tujuan kita surga loh saudaraku. Kalau saudara sibuk dengan, oh bajuku bagus, muda nggak aku, oh potongan rambut aku bagus nggak? Saudara nggak masuk surga, saya kasih tahu saudara. Karena saudara sibuk dengan lahiriamu. Gajiku besar. Wajar. Orang bekerja terima duit itu wajar saudaraku. Terima gaji itu wajar.
Tapi kalau engkau katakan hati nuraniku begitu rindu dengan Tuhanku, itu yang tidak wajar. Kenapa? Karena kita mau pulang ke surga. Orang bilang gila dia itu. Waktu Nuh membangun bahtera, Nuh katakan kepada anak-anaknya, mari kita bangun. Orang-orang di sekelilingnya berkata bahwa dia itu gila. Saya ingin katakan kepada kita, saudaraku, supaya apa? Kita mengerti bahwa ayat ini mengajarkan kita. Dari 49 tahun, 1/10-nya. Ya, kalau kita belajar, kita sudah belajar itu, saudaraku, bahwa hukuman ya bagi kesalahan manusia, 1 hari kesalahannya itu 1 tahun. Makanya kita akan belajar. Kenapa Yesus memberitakan Injil 3,5 tahun? Saudara tahu? Karena iblis menjebak Adam dan Hawa itu 3,5 hari di Taman Eden. Makanya jangan heran, saudaraku. Bisa kita lihat Allah katakan kepada Musa, ini aku. Musa itu malaikat, bukan, dia manusia sama dengan engkau dan saya. Jadi ayat ini membuka wawasan kita untuk mengerti. Tujuan kita surga loh, saudaraku. Jangan sekali-kali kita bermain-main dengan firman Tuhan. Kita boleh salah secara fisik, secara logika mungkin kita salah, tapi rohmu jangan sekali-kali salah. Begitu salah tidak dapat tempat di surga. Kenapa? Lucifer dibuang. Kenapa malaikat yang kemuliaannya begitu luar biasa dibuang ke bumi? Karena dia roh. Sekali salah dibuang dan tidak akan kembali. Manusia boleh salah berbuat, hilaf, wajar. Tapi kalau rohmu sudah sekali salah, engkau tidak dapat tempat di surga. Maaf. Ayat ini mengajarkan kita. Makanya kenapa sampai dikatakan, saya baca terus ayat ini, ayat ke-9 katakan. Ya, saudara perhatikan. Ayat 9 katakan, lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana, dan bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu, pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Ayat 10 katakan, kamu harus menguduskan tahun itu. Tahun yang ditetapkan. Jadi apa doa 10 malam salah? Tidak, kita harus kuduskan itu. Ada gereja yang tidak mau, nggak ada masalah. Kita melakukan itu karena roh kita memiliki keselamatan. Makanya kita lakukan itu. Kita waktu kecil bertumbuh bersama dengan orang tua. Lalu orang tua buat aturan. Bukan peraturan sih. Artinya tata tertib supaya kita bisa tahu etika. Begitu bertumbuh, mulai dia meningkat, sekolahnya sudah mulai pintar, sekolah keluar. Begitu dia pulang, kok keadaannya berubah. Kenapa? Ya wajar. Karena apa? Karena logikanya bertambah, cara berpikirnya beda. Begitu kembali ke aturan itu dia katakan kuno. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, perhatikan baik. Kenapa kita harus mentaati aturan-aturan etika kehidupan ini? Karena tujuan kita surga, saudaraku. Tujuan kita surga. Tidak ada lain. Manusia tempatnya di surga. Makanya kenapa iblis begitu marah, dia begitu sirik jika engkau menerima keselamatan. Ayat ini katakan kita kuduskan hari Sabat itu. Kita kuduskan 50 tahun itu. 50 tahun. 1/10-nya berapa? Dari 50, 1/10-nya 5. 5 yang kita dapat di itu, di mana kita bisa tahu 5 itu 1/10. Yesus membayar engkau dan saya lunas. Kepalanya dipasang mahkota duri. Tangannya dipakukan. Lambungnya ditusuk, dicucuk sampai keluar darah. Bercampur air. Kakinya dipakukan. Itu 1/10 Yesus bayar buat engkau dan saya. Apakah kita anggap sepele? Di 50 hari menanti turunnya Roh Kudus,
Apa kita masih anggap sepele? Itu hak masing-masing. Saudara punya hak untuk menolak. Saya punya hak juga untuk menerima. Dan kalau saya dikatakan menolak, tidak mau karena tujuan saya surga. Sekarang tinggal dari saudara. Siapapun yang mendengar firman ini, saya ingin katakan, mari engkau menerima keselamatan itu tidak usah pakai duit. Cukup di hati nuranimu engkau katakan, Tuhan, aku mau selamat. Roh Kudus akan menolongmu. Dia akan mengurapi engkau. Makanya saudara perhatikan dikatakan di sana, di ayat yang ke-10. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Saya ingin katakan saudaraku, tak kala engkau membuka hatimu kepada Tuhan, tak kala engkau menerima penebusan itu, Tuhan pulihkan hidupmu. Yang tadinya tidak terarah, yang tadinya tidak tahu arah jalan, Tuhan buka jalan itu. Kembali kepada kaumnya. Kaum siapa tujuan engkau dan saya? Kaum kita adalah surga yang mulia. Karena di sanalah keluarga Kristus. Tuhan membuka. Berkat Tuhan jamin buat engkau dan saya. Kenapa kita harus ragu-ragu dalam hidup ini? Itu sebabnya. Saya baca kepada kita satu ayat. Mari saudara perhatikan di dalam firman Tuhan. Saya baca bawah kita untuk melihat di dalam surat daripada Yakobus. Saudara perhatikan di sana surat daripada Yakobus, ya. Saya bacakan kepada kita. Saudara perhatikan, ya, surat Yakobus, ya, buat engkau dan saya. Mari kita perhatikan. Saudaraku, ini Alkitab ini sudah saking lama, dari tahun 83 ini usianya sampai sekarang ini. Makanya hati-hati saya buka, ya. Maaf saudaraku. Perhatikan, ya. Saya bacakan kepada kita di dalam surat Yakobus, ya. Saudara perhatikan di sana. Saya bacakan kepada kita. Yakobus di pasalnya yang ketiga, saudara perhatikan di situ, surat Yakobus di pasalnya yang ketiga, dosa karena lidah. Saudara perhatikan baik. Saya bacakan mulai di ayatnya yang keempat, ya, dikatakan di sana, dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Saudara perhatikan. Firman kita terima. Roh Kudus datang tinggal dengan kita. Kita tidak bisa kekang lidah. Saya ingin katakan kepada saudara, Roh Kudus akan pergi. Jangan kita pikir kita percaya firman, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup kita aman. Tidak, saudaraku. Yang membuat engkau dan saya aman adalah hati nuranimu dan hati nuraniku. Ayat ini mengajarkan kita. Mereka datang mencoba Yesus. Boleh enggak aku bayar pajak? Sedangkan itu kewajiban, saudaraku. Kalau Yesus bilang tidak, pasti dituntut. Tapi Yesus katakan, tunjukkan kepadaku mata uang yang berlaku untuk bayar pajak, saudaraku. Apa dikatakan di situ? Apa yang Kaisar punya, berikan kepada Kaisar. Apa yang Allah punya, berikan kepada Allah. Artinya, lahiriah ini kita jalani di bumi. Jangan berharap masuk surga, enggak. Yang masuk surga adalah roh kita. Makanya firman ini penting buat engkau dan saya. Dibilang bahwa kapal yang besar itu bisa dikendalikan oleh jurumudi menurut keinginan jurumudi. Siapa jurumudi? Jurumudi itu rohmu dan rohku. Tak kala menerima firman, dia akan kendalikan engkau dan saya. Dikatakan di ayat yang kelima dari Yakobus pasal 3. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihat betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Hidup kita, saudaraku, ditentukan oleh hati nurani kita.
Kita mau baik, hati nurani inilah yang membuat kita baik. Kita mau jahat, hati nurani inilah yang membuat kita jahat. Tidak mungkin engkau terima firman Tuhan, saudaraku, lalu karaktermu berubah. Tidak. Mungkin secara logika kita tidak akan mampu melakukan sesuatu yang menurut keinginan Tuhan. Tapi roh kita mampu lakukan itu. Makanya dia harus bertumbuh. Makanya dia butuh Roh Kudus. Makanya firman ini harus datang tinggal diam dengan engkau dan saya. Maka Roh Kudus akan menghidupkan firman itu. Berkat apa yang kita terima daripada perkataan firman ini? Saya bawa saudara. Manusia di dalam yang tidak nampak oleh mata, bukan anatomi tubuh, bukan, ya. Tapi yang tidak nampak oleh mata, pertama di dalam tubuh kita ini kan roh. Di mana roh itu diam? Ya, hati. Hati itu di mana? Ya, hati secara fisik. Itulah liver. Dan saya mau katakan kepada saudara, di situlah roh itu hidup. Roh itu diam. Lalu roh itu dia mulai bertumbuh karena firman Tuhan yang kita rindukan. Roh Kudus datang tinggal bersama-sama dengan kita. Kita dijamin dalam hidup ini. Yang tadinya lemah menjadi kuat. Yang tadinya sakit-sakitan Tuhan pulihkan. Tapi kita tidak sadari itu. Lalu tingkatan berikutnya di mana? Jiwa kita, pikiran kita diberikan roh hikmat dan wahyu. Apa itu roh hikmat? Roh hikmat itu cara berpikir kita. Wahyu itu apa? Wahyu itu ya, roh hikmat dan wahyu. Wahyu itu berbicara sesuatu yang tidak nampak oleh mata. Itu terjadi di dalam alam roh. Itu gunanya wahyu. Kita harus memiliki itu. Supaya kita bertumbuh, saudaraku. Mari saudara perhatikan ayat ini. Ya. Mengajarkan engkau dan saya untuk lebih lagi sungguh-sungguh memperhatikan. Di ayatnya yang ke-9 kalau saudara perhatikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ayat 10 katakan, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Artinya kita diingatkan supaya hati-hati dalam menggunakan mulut kita. Makanya Tuhan Yesus katakan, apa yang kaisar punya berikan kepada kaisar, apa yang Allah punya berikan kepada Allah. Yang Allah punya dalam hidup kita, ya nafas ini, rohnya, itu kita harus berikan kepada Allah. Apa yang kaisar punya, apa yang dunia punya yang menguasai hidup engkau dan saya? Ya tubuh ini, jasad lahiriah ini. Makanya itu di sini kita belajar saudaraku. Supaya kita lebih mengerti lagi tujuan daripada panggilan surgawi. Ya, itu tujuan. Nah, itu sebabnya firman ini boleh datang buat engkau dan saya. Kita berharap cukup 3 bulan kita tidak bertemu, tidak bersekutu. Cukup. Saya kasih contoh sama saudara. Cukup kami berdoa di rumah. Betul? Tidak perlu lagi kita kumpul-kumpul. Cukup seperti inilah. Saya ingin katakan kepada saudara. Bagaimana api itu bisa membesar menjadi api unggun. Api unggun itu kayunya tidak kecil. Dan bukan satu kayu. Bukan ranting. Tetapi sebatang pohon. Bagaimana api itu bisa menerangi sampai ke atas? Karena sama-sama berhimpun. Roh kita akan menyala, roh kita akan menjadi kuat, roh kita akan bekerja dengan dahsyat dan ajaib bersama-sama dengan firman Tuhan dan Roh Kudus. Makanya kita harus bersekutu. Itu tujuan. Jadi saya minta sekali lagi saudaraku, jemaat Tuhan, Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Alfa Omega Pagar Alam, dengarkan baik. Jangan sekali-kali engkau membuat perbandingan dalam firman Tuhan. Tak kala engkau buat perbandingan, engkau telah jauh dari Tuhan. Karena itu bukan hakmu, bukan tugasmu. Yang berhak buat perbandingan hanya Tuhan. Kita sudah belajar. Di mana kitab Yeremia, kitab Yehezkel. Ya, di sana mengajarkan kita.
mendengar firman orang, kita menyambung kepada orang lain, kita mencuri. Jadi hati-hati saudaraku. Tujuan kita surga. Kita tidak tujuan lain saudaraku. Tujuan kita surga. Mati hari ini atau mati nanti tahun depan, sama saja mati saudaraku. Pertanyaannya, kemana rohmu pergi? Ini tugas kita saudaraku. Mari berbalik kepada Tuhan Yesus Kristus. Bersandar berharap kepada Dia. Maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan berkarya atas hidupmu dan hidupku. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan Allah yang punya langit dan bumi ini. Secara fisik, secara logika kami tidak pernah bertemu denganmu. Tetapi jauh di dalam lubuk hati kami, betapa rindunya kami denganmu. Betapa rindunya kami terhadap surgamu. Firman-Mu hamba beritakan. Bukan untuk mencari pujian. Bukan untuk kebanggaan lahiriah. Sebab kebanggaan lahiriah seperti rumput di pagi hari. Boleh dibasahi oleh embun. Menuju siang, sore hari lenyap. Karena habis oleh terik matahari. Tetapi roh kami ini begitu rindu kepadamu. Tuhan kenal siapa kami, terutama hamba yang memberitakan Injil Kristus. Sebagai pemberita Injil, sebagai gembala jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan hamba gembalakan. Jemaat Alfa Omega Gereja Pantai Kosta di Indonesia Pagar Alam. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu. Mari perhatikan mereka. Jaga, pelihara dan lindungi jemaat-Mu. Baik orang-orang lanjut usia. Para janda, kaum ibu, kaum bapa. Suami, istri, anak-anak, pemuda, remaja, pra-remaja, anak-anak sekolah minggu, balita maupun bayi. Kami taruh mereka dalam tangan Tuhan. Sebagai pemberita Injil, sungguh tidak ada yang hamba banggakan dalam hidup ini selain firman Tuhan. Mari berkarya atas hidup kami. Jaga, pelihara dan lindungi jemaat-Mu. Berkati mereka dalam usaha mata pencaharian mereka. Jangan biarkan jemaat-Mu tidak merasakan berkat-Mu. Bukankah Engkau yang berjanji itu setia? Mari pulihkan mereka, bebaskan mereka. Tahun Yobel itu berlaku atas jemaat-Mu. Tahun kebebasan, 50 hari menanti turunnya Roh Kudus. Membebaskan setiap orang yang percaya kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga jemaat-Mu boleh melihat masa depan mereka. Mari jaga, pelihara dan lindungi jemaat-Mu. Kami kuduskan doa 10 hari. Sesuai dengan firman Tuhan. Supaya genap 50 hari turunnya Roh Kudus bagi setiap orang yang percaya akan firman Tuhan. Mari di pagi hari ini, Tuhan, jaga, pelihara dan lindungi jemaat-Mu. Dari pagi menuju siang sampai kepada malam, jemaat-Mu biarlah tetap setia kepadamu Tuhan. Tilik dan melihat jemaat-Mu. Mereka yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan. Yang ragu-ragu ditetapkan langkahnya. Bahkan yang sakit. Firman Tuhan menjamin itu. Rasul Petrus katakan dalam suratnya. Bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus kamu telah sembuh. Dan biarlah itu terjadi menurut iman. Pengharapan dan kasih kami kepadamu. Kami berterima kasih. Bahwa Tuhan memagari, menjaga, memelihara dan melindungi kami. Sehingga kami ini ada dalam keadaan baik. Tidak kurang sesuatu pun. Kami sadari sebagai manusia kami masih jauh dari surgamu. Sebagai manusia kami masih jauh dari apa yang namanya kebenaran. Tetapi hati nurani kami, firman-Mu diam di sana.
dan roh kami bertumbuh, memiliki hidup yang kekal karena Roh Kudus tinggal bersama-sama dengan kami. Manusia batinia kami disediakan, surga yang menyediakannya, bukan lahiria yang menyediakan. Bukan dunia yang menyediakan. Itu sebabnya mari terus bangun manusia batinia kami, Tuhan. Kami taruh dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan tilik dan melihat apa yang menjadi kerinduan hati kami. Di dalam doa-doa kami sepanjang 10 hari berjalan ini, Tuhan jawab itu. Kerinduan hati kami, biarlah terus naik ke hadapan Tuhan. Korban bakaran kami. Roh kami, jiwa kami, dan tubuh ini kami taruh di hadapan Tuhan menjadi korban bakaran yang hidup. Hati dan pikiran kami ini milik Tuhan. Biarlah terjadi menurut kehendak Tuhan. Mari Bapa, sekali lagi roh, jiwa, dan tubuh kami ini milik-Mu. Kami berdoa untuk seluruh keberadaan jemaat Tuhan. Berkati jemaat-Mu. Persembahan yang telah mereka berikan, baik itu korban tatangan, mengembalikan milik Tuhan. Firman-Mu berkata dan menjamin itu 100 kali lipat dikembalikannya. Karena kami belajar hidup dalam roh. Karena ada 30, yaitu tubuh yang bekerja keras. Ada 60 karena pengetahuan kami. Tapi ada 100 kali lipat, yaitu roh kami. Mari berkarya dalam hidup kami. Supaya tahun rahmat Tuhan ini boleh kami sampaikan kepada semua orang. Tak kala Roh Kudus turun memenuhi kami, kami menjadi saksi-Mu di Yerusalem, di Yudea keluarga, di Samaria tetangga-tetangga, sampai ke ujung-ujung bumi. Keselamatan itu sampai buat mereka. Kami berdoa untuk pemerintahan negara dan bangsa kami. Tidak habis-habisnya kami terus berdoa bagi pemerintahan negara dan bangsa ini. Mari Tuhan mengampuni negara Republik Indonesia ini. Mengampuni terlalu banyak darah yang tertumpah di negara ini. Ampuni pemerintahan ini. Kami bersyukur bahwa pemerintahan di mana Bapak Presiden Joko Widodo, walaupun masih ada yang terjadi karena keamanan, tetapi semua itu kami taruh dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan mengampuni pemerintahan yang berjalan ini. Memberkati akan Bapak Presiden Joko Widodo. Memberkati Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin. Para menteri, lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Tuhan, pakai mereka dengan luar biasa. Supaya negara kami menjadi negara yang luar biasa. Kami tahu negara ini dari Aceh sampai ke Papua, dari timur sampai ke Sulawesi Utara, negara ini diberkati Tuhan. Itu sebabnya mari memberkati pemerintahan dari tingkat pusat, daerah, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, RW, RT sampai pelosok tanah air. Negara ini milik Tuhan. Kota kami Pagar Alam, kami terus berdoa supaya kota kami menjadi kota yang baik, kota yang bebas dari COVID-19 ini. Dan kami percaya kota ini Tuhan yang jaga. Itu sebabnya kami bersyukur dan berterima kasih. Utara, selatan, timur, barat, kota ini dipagari oleh malaikat Allah. Mari memberkati Pak Wali Kota, memberkati Pak Wakil Wali Kota, bahkan jajaran SKPD yang ada. Seluruh elemen pemerintah kota ini dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua yang telah Tuhan berikan kepada kami. Bahwa hari-hari yang kami lalui adalah hari-hari yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus oleh pekerjaan Roh Kudus. Sekali lagi Bapa dalam roh kami yang mengasihi kami, yang menjamin hidup kami. Tak kala kami tinggalkan lahiria ini karena tubuh kembali ke tanah, roh kembali kepada Pencipta karena firman Tuhan kami punya.
Kami taruh semua doa permohonan kami ini hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajari kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudaraku, dengarkan perkataan firman Tuhan ini, karena firman ini mengajari engkau dan saya. Janganlah meninggalkan firman itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah firman itu, maka engkau akan dijaganya. Junjunglah firman itu, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluk firman itu. Hai anakku, kata firman Tuhan, dengarkanlah dan terimalah perkataan firman itu, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Firman mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Firman memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan firman itu, jangan melepaskannya. Peliharalah firman itu, karena dialah hidupmu. Mari angkat tanganmu. Terimalah berkat damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang sanggup memelihara engkau dan saya, yang menuntun membawa engkau dan saya melewati setiap hari yang diberkati Tuhan menurut firman-Nya. Firdaus, Eden yang permai, Yerusalem baru, pintu surga yang mulia menanti engkau dan saya, karena di sanalah namamu dan namaku terdaftar. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran manusia menanti engkau dan saya di pintu rumahmu dan pintu rumahku, di pintu hatimu dan pintu hatiku, hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput engkau dan saya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Puji nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak tahu kapan, tapi ada informasi bahwa kita masih boleh ada kesempatan untuk kembali beribadah. Dan saya percaya bahwa hari-hari itulah hari-hari yang terbaik buat engkau dan saya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa berdoa, jangan lupa baca firman Tuhan, terus cari Tuhanmu, karena itu tujuan hidup engkau dan saya. Surga yang mulia, tujuan engkau dan saya. Tuhan memberkati.